Selamat berjumpa Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan tugas di Kuiper School. Langkah pertama, seperti biasa, Bapak Ibu harus masukkan email dan passwordnya, kemudian masuk. Nah, kemudian akan tampil kelas-kelas yang sudah Bapak Ibu buat pada sebelumnya. Nah, di masing-masing papan kelas ini ada nama kelas, kemudian gurunya siapa, dan mata pelajaran apa. Kemudian di sini ada jumlah siswa yang sudah mengaktifkan kode aksesnya. Kemudian ini adalah pesan, sudah ada berapa pesan yang masuk kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada icon tempat sampah. Nah, ini fungsinya untuk menghapus kelas. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kelas yang masih aktif terhapus, karena semua data akan otomatis terhapus bila Bapak Ibu menghapus kelas atau salah satu kelas yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat atau memberi tugas kepada siswa-siswi Ibu Bapak sekalian. Nah, pertama klik kelas yang akan diberi tugas. Misalnya ini. Saya akan memberikan tugas kepada kelas 10 IPA 3. Nah, langkah pertama yaitu di sini ada klik tugas. Bapak Ibu klik tambah tugas. Nah, kemudian akan tampil jendela untuk langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan untuk memberikan tugas kepada siswa-siswinya. Pertama, di sini ada nama tugas. Dari Kuiper School-nya sudah diberikan nama sebetulnya ini tugasnya, tapi Bapak Ibu bisa merubah. Misalnya tugas itu sesuai dengan topik apa yang akan Bapak Ibu tugaskan. Misalnya tugas hidrosfer. Kemudian ini ada tanggal mulai. Tanggal mulai itu adalah tanggal di mana tugas itu pertama kali diberikan. Kemudian tanggal selesainya juga bisa Bapak Ibu atur sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa diubah, Bapak Ibu mau kapan selesainya. Misalnya tanggal 3 Juni gitu. Kemudian kalau sudah selesai mengisi tanggalnya, kemudian Bapak Ibu klik mulai. Nah, di sini akan ada semua topik mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar di kelas tersebut. Nah, ini tinggal Bapak Ibu cari. Seperti tadi saya memberikan tugas hidrosfer. Hidrosfer itu ada di kelas 10 semester 2 di siklus air. Klik siklus air. Nah, kemudian di sini ada tambahkan topik. Bapak Ibu klik, akan tampil di sebelah kanan tugas yang akan diberikan kepada siswa. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan lebih dari satu tugas.
Misalnya karena ini masih hidrosfer, Bapak Ibu klik juga perairan darat. Ini bisa ditambahkan juga. Nah, artinya siswa-siswi Bapak Ibu akan mendapatkan 2 topik tugas yang harus dikerjakan. Kemudian klik lanjut. Nah, ini daftar nama siswa-siswinya. Lanjut. Ini nama tugasnya, mulainya hari ini, selesainya 3 Juni 2014. Yang menerimanya 36 siswa. Nah, di sini ada kotak dialog untuk pengumuman, boleh Bapak Ibu isi ataupun tidak, itu terserah Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini tugas yang harus dikerjakan. Kalau sudah selesai, tinggal klik selesai. Nah, tugas telah terkirim. Oke. Nah, kemudian di komputer Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Ini tugas 1, siklus air tadi. Ini tugas 2, perairan darat. Nah, jika di antara daftar nama ini ada yang sudah warnanya kuning seperti ini, nah itu artinya siswa-siswi Bapak Ibu tersebut sudah menguasai topik yang ditugaskan, meskipun mereka mengerjakan sebelum Bapak Ibu berikan tugas tersebut. Jadi mereka mengerjakan itu tanpa Bapak Ibu tugaskan, juga mereka sudah mengerjakan. Ini otomatis akan tampil seperti ini. Artinya mereka mengerjakan secara mandiri tanpa ditugaskan. Nah, untuk yang warnanya hijau, nah di sini ada arti dari masing-masing lambang ini. Ini hijau tua itu berarti yang belum mulai, kemudian hijau muda ini sedang dikerjakan, kemudian yang warnanya merah sudah dikerjakan tapi belum mencapai 100, artinya dia akan terus mencoba lagi gitu. Kemudian yang kuning ini adalah bagi mereka yang sudah menguasai topik tersebut begitu. Nah, ini tentunya akan terus berubah ketika mereka mulai mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu kirim begitu. Nah, untuk memantau tugas tersebut, Bapak Ibu bisa klik menuju ke learning. Nah, tampilan di Qlearn adalah seperti ini, dimana tampilan ini sama persis juga dengan tampilan yang ada di siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Itu kita bisa merubah profil picture, kemudian di sini ada score yang bisa ditukar di Themesoft ini untuk merubah wallpaper dan sebagainya. Kemudian di sini ada timeline, yaitu informasi secara real time untuk menginformasikan siapa saja yang tengah mengerjakan Quiverschool. Ini ada keterangan waktu beberapa jam atau beberapa menit yang lalu. Nah, kemudian tugas yang Bapak Ibu tadi kirimkan itu akan muncul di bawah nama kelas masing-masing. Seperti ini yang sudah ditugaskan, yaitu tugas hidrosfer. Untuk mengerjakannya tinggal klik. Ini akan muncul
dua topik yang sudah tadi ditugaskan. Untuk mengerjakannya pilih salah satu. Misalnya ingin mengerjakan siklus air dulu, tinggal diklik. Nanti ada pertanyaan, apakah sudah siap? Nah, kalau belum siap, bisa baca dulu materinya di sini untuk persiapan, ya, untuk persiapan mengerjakan soal-soal yang ada di tugas siklus air ini. Nah, kuisnya ada di sebelah kanannya. Ini pertanyaannya, kemudian ini adalah materinya. Nah, untuk mengerjakan, Bapak Ibu atau siswa-siswi tinggal baca soalnya. Pertanyaan nomor 1 ini adalah pilihannya atau optionnya. Nah, kemudian ini ada yang warna kuning ini, hint, itu adalah clue atau petunjuk dari soal yang tampil. Kemudian yang warna hijau ini adalah untuk mengirim pesan kepada Bapak Ibu gurunya jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, kemudian untuk kembali ke halaman utama, tinggal klik dashboard. Nah, ini untuk kembali ke halaman utama. Nah, mungkin itu tutorial yang bisa saya sampaikan, yaitu tutorial bagaimana membuat atau mengirim tugas kepada siswa-siswi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan ketemu lagi di tutorial yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.